Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang contoh soal ya. Jadi contoh soal dari program linier part 2, yaitu menentukan DHP atau DP sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kalau sebelumnya itu materinya, sekarang contoh soalnya. Langsung saja kita berikan contoh soalnya. Nah, yang nomor 1 ya. Jadi contoh soalnya itu adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP sistem pertidaksamaan berikut. Ingat kata kuncinya adalah sistem. Maaf ya, ini kurang S ya, harusnya sistem. Nah, seperti itu. Oke, yang nomor 1. Nah, namanya sistem itu pertidaksamaannya 2 atau lebih dari 2. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, pertidaksamaan yang pertama yaitu 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Pertidaksamaan yang kedua, 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12. Pertidaksamaan yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, y lebih dari sama dengan 0. Nah, caranya sama ya, seperti yang sudah Ustazah sampaikan pada materi sebelumnya. Pada materinya ya, materi sistem menentukan DHP, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama adalah pasti kita mencari TP. TP itu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini ada dua pertidaksamaan yang akan kita cari TP-nya. Yang pertama pertidaksamaan yang 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Berarti kalau mencari TP di sini tandanya ingat harus sama dengan. Berarti 2x ditambah y sama dengan 4. Seperti biasa kita buat tabel x, y. Kalau x-nya 0 berarti x-nya kita tutup, kita abaikan. Di sini menjadi 0 kan, 2 kali 0, 0. Berarti y sama dengan 4. Baik, kita tulis y-nya 4. Oke. Selanjutnya kalau y-nya 0, ini ya, y-nya 0, x-nya berapa? Y-nya kita tutup, kita abaikan. Berarti ini y-nya bernilai 0. Berarti nanti jadinya 2x sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? Iya, benar. 2, kita tulis 2. Oke, berarti nanti di sini punya pasangan titik koordinat berapa? X, Y, berarti 0,4. Betul. 0,4. Selanjutnya di sini berapa? 2, berapa ini? 0. Nah, oke, ini untuk persamaan yang pertama. Kalau ini pertidaksamaan, ini yang persamaan ya, karena sama dengan. Kemudian selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, itu 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti nanti sama. Kita buat tabel x, y. Ya, pertidaksamaan yang pertama tabelnya kuning, pertidaksamaan kedua tabelnya hijau ya. Untuk membedakan saja. Nah, kalau X sama dengan 0, berarti X-nya kita tutup, kita abaikan. Berarti jadinya 4Y sama dengan 12. Y-nya berapa? 12 dibagi 4 sama dengan 3. Betul sekali. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian selanjutnya, bentar. Kalau Y sama dengan 0, kita tutup di sini. 3X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 3 berapa? 4. Kita tuliskan 4. Sama ya, kita tulis titik koordinatnya berarti 0,3 dan 4,0. Paham ya? Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggambar pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini sudah ambilkan ya, ini dari GeoGebra. Nanti pertemuan depan insya Allah nanti akan Ustazah kasih tutorial ya tentang penggunaan GeoGebra seperti itu. Nah, di sini yuk kita kembali lagi ya ke topik utama kita. Di sini tadi berarti persamaannya 2x tambah y sama dengan 4. Titiknya berapa? 0,4. Ustazah, oke, coba perhatikan
pointer ini ya, laser pointer ini 0,4, berarti 0,4 di sini ya, di merah-merah ini. Oke, 2,0 di mana? Di sini. Lalu kita buat garis. Nah, ini garis yang biru. Jangan lupa setiap kita buat garis, kita beri nama agar nanti memudahkan dalam mengidentifikasi ini garis yang mana sih, yang persamaan mana sih. Nah, biar gampang. Ini ya namanya garis 2x ditambah y sama dengan 4. Sekali lagi, garis pasti tandanya sama dengan. Kemudian selanjutnya untuk persamaan yang kedua, 0,3 di mana? Di sini ya, di merah ini, di pointer. Kemudian 4,0 di sini yang ada laser pointernya, yang warna merah ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, berarti nanti jangan lupa ini garisnya warna hitam. Garis hitam ini namanya garis apa sih? Garis 3x ditambah 4y sama dengan 12. Sekali lagi kalau garis harus sama dengan. Nah, kalau di materi itu kan kita belajarnya menggunakan uji titik. Nah, biar cepat nanti boleh tanpa uji titik ya. Jadi kita menggunakannya tanpa uji titik, tidak usah menguji titik ya, biar cepat. Nah, ingat pada materi sebelumnya. Nah, di sini kan sudah apa ya, ini ada gambar seperti ini. Nah, di sini apa namanya? Kalau tandanya lebih dari sama dengan, berarti ini kan garisnya ini, AX ditambah B sama dengan AB. Oke, berarti kalau tandanya lebih dari sama dengan, daerahnya yang atas yang warna orange ya. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti daerahnya yang bawah yang warna hijau. Sekarang kita lihat tandanya yang pertama, yang ketidaksamaan pertama, 2x ditambah y lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, berarti BHP-nya yang atas apa yang bawah? Menurut ini, nah yang lebih dari sama dengan yang mana? Orange. Orange itu di mana? Di atas. Berarti ini garis biru ini nanti 2x ditambah y sama dengan 4 ini kan dia tandanya lebih dari sama dengan, berarti daerahnya di atas di sini. Nah, ini ya udah warna orange juga sudah gambarkan. Kemudian selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, 3x ditambah 4y. Nah, kalau kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan ini di mana? Di bawah. Berarti garis yang hitam ini ya, 3x ditambah 4y sama dengan 12 ini. Nah, nanti DHP-nya yang bawah. Yang bawah karena tandanya kurang dari sama dengan. Paham ya? Kemudian karena ini ada tanda coret bawah atau lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, berarti nanti garisnya ini, biru ini penuh ya, tidak putus-putus. Hitam ini juga penuh karena tandanya apa namanya tadi, kurang dari sama dengan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang ketiga ini, ingat ya, x lebih dari sama dengan 0. Berarti kita akan membuat garis x ya sama dengan 0. X sama dengan 0, ingat sama aja apa? Sumbu apa? Y. Sumbu Y mana? Ini sumbu Y. Ya sudah, berarti nanti garisnya yang mana? Nah, ini kan namanya sumbu Y, berarti garisnya yang ini. Ini itu X sama dengan 0, ini Y ya. Atau garis X sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari sama dengan di kanan atau di kiri? Ya, benar di kanan. Ya, kan kalau ke kanan lebih besar. Oke. Kemudian selanjutnya untuk Y lebih dari sama dengan 0, sama. Berarti kita buat garis Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti itu sama aja sumbu X. Kan Y-nya 0. Kan kalau Y sama dengan 1 gini loh, nah mendatar. Kalau Y sama dengan 0 kan di sini, berarti mendatar. Berarti berhimpit dengan sumbu X. Nah, ini kan dia sumbu X. Paham ya? Jadi nanti di sini garisnya, garis Y sama dengan 0. Ya, ini garis Y sama dengan 0. Kemudian lebih dari sama dengan, berarti kan tadi garisnya mendatar. Daerahnya ada dua, di atas atau di bawah. Kalau lebih dari berarti kan daerahnya di atas. Nah, berarti ini yang warna biru di atas. Oke, seperti pada materi sebelumnya. Berarti nanti kalian lihat daerah yang mempunyai 4 arsiran, karena ini ada 4 pertidaksamaan, yang mempunyai 4 arsiran, punya 4-4-nya, daerahnya yang diarsir 4-4-nya itu yang mana? Kita lihat. Nah, yang ini kan, ya, sudah tanda kasih tanda warna biru ini. Jadi yang warna biru ini, nah ini merupakan DHP. Jadi bentuknya segitiga seperti ini. Oke, semoga paham ya dengan contoh soal yang nomor 1.
selanjutnya kita bahas soal yang nomor 2. Di sini ada sistem pertidaksamaan. Yang pertama yaitu, jadi ini ya soal nomor 2, di sini ada sistem pertidaksamaan. Yang pertidaksamaan pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Sama ya, kita cari TP, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita cari dulu untuk X ditambah 2Y sama dengan 4. Jadi kita buat tabel warna kuning. Nah, di sini X sama dengan 0, Y-nya berapa? X-nya kita tutup di sini, X-nya 0. Berarti tinggal 2Y sama dengan 4. Y-nya berapa? 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? Ya, betul. 2 kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya, Y sama dengan 0, Y-nya kita tutup. Berarti X-nya sama dengan 4. Betul. Kita tulis X-nya 4. Paham ya? Berarti nanti titiknya X, Y, berarti 0, 2. Yang satu siapa? 4, 0 ya. Kemudian untuk persamaan yang selanjutnya, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti sama, kita buat tabelnya warna hijau. Untuk X sama dengan 0, X-nya kita tutup ya, kita abaikan. X-nya 0, 2Y sama dengan 12. Y-nya berarti berapa? 12 dibagi 2. Berapa? Kita tulis 12 dibagi 2 berapa? 6. Kemudian selanjutnya, untuk Y sama dengan 0 kita tutup di sini, Y-nya kita tutup, kita abaikan. Jadi berapa? 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berapa? Oke, 12 dibagi 3 berapa? 4. Paham ya? Berarti titiknya berapa? 0,6 ya. Kemudian yang satu berapa? 4,0. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita tidak usah menggunakan uji titik ya. Jadi yang kita pakai itu adalah yang tanpa uji titik ya. Jadi yang kita pakai adalah yang tanpa uji titik. Oke, berarti nanti kalau tanpa uji titik, kita harus ingat pelajaran yang materi sebelumnya ya. Kita harus ingat materi yang sebelumnya. Jadi kita pakainya yang tanpa uji titik. Nah, di sini nanti kita gambar pada bidang koordinat kartesius ya. Maaf, sebentar. Nah, ini kita gambar dulu. Untuk X ditambah 2Y sama dengan 4, titiknya berapa? 0,2 di sini ya, 0,2. 4,0 di sini, 0,2, 4,0. Kita buat garis warna hitam. Jangan lupa kita kasih nama garis X ditambah 2Y sama dengan 4 ya. Jangan lupa kalau memberi nama garis harus pakai tanda sama dengan. Kemudian selanjutnya untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Ini titiknya 0,6 di sini ya. Kemudian 4,0 di mana? Di sini. Kita hubungkan garis yang warna biru. Jangan lupa kita juga kasih nama 3X ditambah namanya garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Jangan lupa nama garis harus pakai sama dengan ya, tandanya sama dengan, tidak boleh tandanya pertidaksamaan. Kemudian selanjutnya, karena kita memakai tanpa uji titik ya, berarti nanti kita harus mengingat yang ini seperti contoh soal yang pertama. Di sini ada garis AX ditambah BY sama dengan AB. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, di HP-nya yang atas yang warna orange. Kalau kurang dari sama dengan, di HP-nya yang bawah yang warna hijau. Berarti di sini kita lihat untuk X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Kurang dari sama dengan 4. X ditambah 2Y yang warna biru atau yang warna hitam? Iya benar, yang warna hitam. Ini X ditambah 2Y sama dengan 4. Berarti karena kurang dari sama dengan, ini kan warna hitam daerahnya, berarti yang bawah ini ya, karena kurang dari, ini kurang dari bawah warna hijau, berarti ini yang warna ini hampir mirip ya hijau, daerahnya yang bawah. Kemudian selanjutnya untuk ketidaksamaan 3X ditambah 2Y, ini tandanya juga kurang dari sama dengan, garisnya yang warna biru. Kalau kurang dari sama dengan, daerahnya yang bawah, berarti di sini. Jadi nanti kita buat, nah ini yang warna orange di bawah.
Kemudian sama ya, untuk X lebih dari sama dengan 0, sama aja kita membuat garis X sama dengan 0. X sama dengan 0, kalau X sama dengan 2 kan gini garisnya ya, memotong sumbu X di titik 2. Jadi kalau X sama dengan 0, memotong sumbu X di titik 0, jadi kan gini. Oh, berarti dia berimpit dengan ini sumbu apa namanya? Sumbu Y. Jadi nanti garisnya di sini ya, X sama dengan 0, pas sumbu Y ini garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Berarti di sini lebih dari sama dengan, kalau lebih dari sama dengan berarti daerahnya di kanan atau kiri, kan lebih besar, berarti di kanan. Oke, sudah kasih warna ungu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, untuk Y sama lebih dari sama dengan 0, jadi kita buat garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 2 kan di sini ya, mendatar. Kalau Y sama dengan 0 berarti di sini sama aja sumbu X ya. Ini namanya sumbu X. Oke. Jadi kalau lebih dari sama dengan, nah di sini kan garisnya, kalau lebih dari sama dengan, daerahnya di atas atau di bawah? Di atas, benar, yang warna biru ini. Paham? Kemudian setelah kita tentukan DHP masing-masing pertidaksamaan, kita cari daerah yang keempat-empatnya itu berwarna, atau keempat-empatnya itu diarsir ya, atau keempat-empatnya itu memuat 4 warna ini ya, karena 4 pertidaksamaan. Kita lihat daerahnya yang mana. Oke, benar ya, jadi daerahnya adalah yang warna biru ini ya. Ini merupakan DHP, dia bentuknya segitiga seperti itu. Oke, ya itu tadi dua contoh soal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian, dan tambah paham cara menentukan DHP atau DP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sekali lagi, kalau sistem itu berarti pertidaksamaannya 2 atau lebih dari 2, seperti itu. Oke, jangan lupa semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Insya Allah ya, ketemu lagi dengan pembelajaran Ustazah berikutnya. Sekian, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.